Riwayat Orang Kudus 25 Maret, Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Dalam Lukas 1 ayat 26-31, kita mengetahui bahwa pada bulan ke-6, malaikat Gabriel pergi ke Nazaret dan bertemu dengan Maria untuk menyampaikan kabar gembira bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamai Yesus. Pertanyaannya adalah, mengapa yang menyampaikan kabar gembira kepada Maria bukanlah Allah sendiri, namun malaikat Gabriel? Dalam Summa Theologi, Santo Thomas Aquinas memberikan 3 alasan sebagai berikut. Pertama, berdasarkan tingkatan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Karena malaikat mempunyai tingkatan yang lebih tinggi dari manusia, maka sudah selayaknya mereka yang tahu terlebih dahulu tentang misteri inkarnasi, dan kemudian merekalah yang kemudian diutus untuk menyampaikan kabar gembira kepada manusia. Kedua, bagaimana Tuhan memulihkan kodrat manusia melalui inkarnasi. Karena wanita pertama jatuh karena godaan iblis yang adalah malaikat yang jatuh dalam dosa, maka sudah selayaknya manusia dipulihkan dengan kabar gembira yang dinyatakan oleh malaikat Gabriel. Ketiga, karena kabar gembira disampaikan kepada seorang perawan dan keperawanan adalah berhubungan dengan kodrat malaikat, maka sungguh pantas kalau kabar gembira inkarnasi disampaikan oleh malaikat. Selanjutnya, Santo Thomas menuliskan keberatan-keberatan yang ada dan kemudian menyanggah keberatan tersebut sehingga diperoleh pengertian yang mendalam akan misteri ini. Keberatan pertama dan tanggapannya. Santo Thomas memberikan keberatan pertama dengan mengatakan bahwa wahyu kepada malaikat tertinggi selayaknya diberikan oleh Tuhan secara langsung. Dan karena Maria lebih tinggi daripada semua malaikat, maka sudah seharusnya pemberitaan akan misteri inkarnasi ini dilakukan oleh Tuhan sendiri. Santo Thomas menyanggah bahwa Bunda Allah memang lebih tinggi dari para malaikat dalam kehormatan karena Bunda Maria dipilih oleh Allah sendiri. Namun, dalam kehidupannya di dunia, Bunda Maria berada di bawah malaikat, sama seperti Kristus yang datang ke dunia dengan kodrat manusia yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan malaikat. Keberatan kedua dan tanggapannya. Mengapa bukan Santo Yusuf, suami Maria, yang memberitahu Bunda Maria karena seorang wanita harus bertanya kepada suaminya? Dalam paparannya, Santo Thomas memberikan alasan bahwa karena putra Allah lahir tanpa campur tangan manusia, namun dengan kuasa Roh Kudus, maka sudah selayaknya bahwa kabar gembira ini disampaikan oleh malaikat dan bukan seorang manusia, yang dalam hal ini adalah Santo Yusuf. Keberatan ketiga dan tanggapannya. Di bagian ini Santo Thomas memberikan keberatan bahwa tidak mungkin malaikat yang tidak mengerti secara penuh misteri inkarnasi dapat memberitahukannya kepada Bunda Maria. Mengutip Dionysius dan Maximus dari Konstantinopel, Santo Thomas mengatakan bahwa para malaikat tahu tentang misteri inkarnasi, walaupun mungkin tidak tahu secara lengkap.